Hai guys, kalian pasti sering dengar soal artificial intelligence atau AI. Di mana-mana orang pada ngomongin AI dan AI. Dari aplikasi HP sampai mobil tanpa sopir. Tapi muncul satu pertanyaan yang cukup besar. Apakah AI akan mengambil alih semua pekerjaan kita? Yuk, tonton video ini supaya kalian paham. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu apa sih AI itu. AI itu sebenarnya adalah teknologi yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia. Jadi AI bisa belajar, menganalisis data, membuat sebuah keputusan yang besar, dan contohnya adalah seperti chatbot yang sering kita temui di Google ataupun Google Gemini, Microsoft, WhatsApp, ChatGPT, Netflix, kemudian Spotify. Tapi AI itu nggak cuma sebatas itu. Ada juga yang lebih canggih seperti machine learning dan deep learning yang memungkinkan AI belajar dari pengalaman dan data. Machine learning adalah cara di mana AI belajar dari data aset besar tanpa harus diberi aturan khusus. Sedangkan deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan yang meniru cara otak manusia bekerja. Jadi AI nggak hanya pintar tapi juga bisa berkembang lebih besar nanti ke depannya. Singkatnya, AI adalah otak digital yang makin pintar seiring waktu dan data yang diproses. Dan teknologi ini membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hiburan, kesehatan, hingga efisiensi pekerjaan kita. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, pekerjaan apa saja yang bakal terancam oleh adanya AI ini? Faktanya ada beberapa sektor yang sudah mulai terasa dampaknya. Yang pertama adalah sektor manufaktur. Di sektor manufaktur, robot-robot AI sudah banyak menggantikan pekerjaan manusia. Di sebuah perusahaan manufaktur ataupun perusahaan-perusahaan yang memproduksi sebuah teknologi. Dan contohnya di lini produksi mobil, robot bisa bekerja lebih cepat, presisi, dan gak butuh istirahat. Ini membuat perusahaan lebih efisien, tapi juga di sisi lain pekerja manusia jadi bakal tergeser nantinya. Kemudian kedua adalah jasa pelayanan. Kalau kalian pernah ngobrol dengan chatbot untuk layanan pelanggan, itu adalah contoh nyata dari AI di sektor jasa pelayanan. Jadi, artificial intelligence ini mampu menjawab pertanyaan dasar konsumen dalam hitungan detik bahkan, dan terus belajar dari interaksi-interaksi sebelumnya. Dan juga call center yang dulunya dikelola oleh manusia, kini mulai digantikan oleh adanya teknologi AI ini. Kemudian transportasi. Dengan kemajuan teknologi seperti mobil tanpa sopir, jadi pekerjaan seperti sopir truk, kemudian sopir taksi, bahkan kurir bisa juga terancam. AI ini mampu mengemudi dengan lebih aman dalam kondisi yang ideal dan cukup efisien, terutama untuk rute-rute yang terus berulang setiap harinya. Dan next adalah data entry dan juga petugas administrasi. Tugas-tugas yang sifatnya rutin dilakukan seperti memasukkan data, menyusun dokumen administrasi, kini bisa diotomatisasi dengan adanya artificial intelligence ini. Misalnya, software OCR (Optical Character Recognition) bisa membaca dokumen fisik dan mengubahnya jadi data digital dengan akurasi yang sangat tinggi. Namun penting diingat bahwasanya AI menggantikan pekerjaan yang sifatnya berulang dan mekanis. Pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, atau kemampuan berpikir kritis masih sangat sulit digantikan oleh adanya AI. Di sisi lain, AI juga menciptakan banyak pekerjaan baru. Dan saat ini hampir semua pekerjaan dapat melibatkan AI seperti dalam ruang lingkungan kita. Namun dalam konteks yang lebih luas, AI juga dapat menjadi kemudahan bagi seorang data analis ataupun bisa juga di bagian data science. Dengan bantuan AI ini, proses analisis data akan jauh lebih mudah dan tentunya akan lebih efisien seakan waktu. Misalnya, ada salah satu pekerjaan yang paling dicari saat ini karena mereka membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data yang akan diolah dan dianalisis. Dan itu menjadi sebuah
potensi yang cukup besar untuk data analis. Kemudian juga di bidang lain seperti engineer AI, pekerjaan ini melibatkan perancangan pengembangan dan pemeliharaan sistem AI. Engineer AI adalah seorang arsitek di balik teknologi canggih seperti mobil tanpa sopir ataupun asisten virtual. Dan selanjutnya itu di dunia siber. AI juga cukup berkontribusi besar sekali di dunia siber jika kita mampu mengendalikannya. Seperti di bidang ethical hacker ataupun cyber security spesialis. Dengan semakin banyaknya teknologi AI, ancaman keamanan siber juga pasti akan jauh lebih tinggi dan juga meningkat. Ethical hacker bertugas memastikan bahwa sistem AI aman dan gak mudah dibobol ataupun diretas. Kemudian juga dalam bidang seni kreatif atau bidang creative roles, AI ini mampu membuka peluang di dunia kreatif seperti desainer AI yang menciptakan seni digital berbasis algoritma atau pembuat konten yang memanfaatkan AI untuk editing dan juga proses produksi videonya. Selain itu muncul juga pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti trainer AI yang melatih AI agar lebih akurat dalam memahami data tertentu. Dan trainer AI ini adalah kasta tertinggi kalau menurutku, karena kecerdasan buatan juga dapat kita latih dan juga kita develop untuk dapat lebih profesional dan juga akurat nanti. Nah, kalau AI terus berkembang, apa sih yang kita butuhkan supaya tetap aktivitas dan pekerjaan kita tetap relevan untuk kita lakukan? Salah satunya adalah keterampilan teknologi, itu yang harus kita latih. Kalau kita ngerti cara kerja teknologi, terutama ya AI ini adalah investasi yang besar sekali di dalam diri kita. Belajar coding, memahami analisis data, bahkan mempelajari dasar-dasar AI akan sangat membantu kita. Dan juga kreativitas, pekerjaan yang melibatkan imajinasi seperti desain, seni, ataupun inovasi produk tetap sulit digantikan oleh AI karena kreativitas adalah salah satu aspek yang sangat-sangat unik dari manusia. Dan juga selanjutnya adalah kemampuan berpikir kritis. Dengan semakin banyaknya informasi, kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan sebuah masalah ataupun problem yang kompleks itu menjadi sangat penting. Artificial intelligence ini bisa membantu, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan manusianya. Dan selanjutnya adalah soft skill. Kemampuan komunikasi, kolaborasi, ataupun networking akan selalu bernilai. Ini adalah salah satu aspek yang AI masih sangat sulit untuk menirunya. Dan ini tips dari aku buat kalian supaya nggak ketinggalan zaman. Dan ini aku juga lakukan dengan konsisten dan juga supaya bisa menjadi habit. Yang pertama tentu kita harus tetap belajar dan terus upgrade. Selagi kita punya niat untuk belajar, banyak ilmu yang bisa kita cari, baik itu dari buku ataupun internet seperti YouTube, jurnal, artikel. Banyak sekali materi gratis yang bisa kalian akses untuk memahami AI ini di dunia internet. Kemudian kita juga harus beradaptasi. Dunia itu terus berubah, terus berkembang. Jadi kita juga harus fleksibel. Coba hal-hal baru yang selagi ada kesempatan buat belajar, termasuk menjelajah pekerjaan yang berbeda dari latar belakang kita, dan kembangkan hobi kita. Juga buat kalian jangan anggap remeh hobi kalian itu. Misalnya jika kalian suka dengan dunia fotografi, kalian bisa belajar editing berbasis artificial intelligence ini untuk menghasilkan karya yang lebih menarik. Dan juga sekarang juga banyak orang-orang melakukan editing dengan AI, baik itu foto maupun video. Dan yang baru-baru viral kemarin, banyak yang membuat editing melalui ChatGPT, membuat animasi Ghibli dengan prompt ChatGPT. Dan itu banyak sekali permintaannya. Kemudian tips selanjutnya adalah stay positif. Stay positif. Jangan panik dengan kehadiran AI ini. Manfaatkan peluang ini sebagai alat untuk membantu pekerjaan kita, bukan sebagai ancaman. Kita bisa memanfaatkan AI untuk mempercepat pekerjaan dan juga fokus pada hal-hal yang penting. Jadi kesimpulannya, apakah AI bisa mengambil alih semua pekerjaan kita? Jawabannya, nggak semua.
AI memang mengubah cara kita bekerja, tapi itu nggak berarti kita jadi nggak dibutuhkan sama sekali dengan dunia kerja. Selama kita terus belajar dan juga kita bisa beradaptasi, kita tetap bisa berkembang di era digital ini. AI itu alat, dan kita yang menentukan bagaimana cara kita menggunakannya. Dan ingat bahwa perubahan adalah bagian yang besar dari hidup. Dan AI adalah peluang yang baru untuk bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke guys, semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next video guys.